Tunggu Kak, lagi dicoba. Oke. Gimana Gabriel, udah? Belum Kak, ngelek-lek tuh saya Kak. Oh ya udah. Ditunggu dulu. Kak, kok nggak bisa buka multisimnya ya Kak? Nggak bisa gimana? Coba Gabriel share screen dulu. Gimana itu? Bisa nggak share screen?
Oh, Responding. kalau buka yang lain bisa nggak? Nggak bisa juga. Ini lagi not responding nggak? Kayaknya keberatan di laptopnya. Tuh bisa. Tuh, udah bisa ya? Oke. Tuh kita mulai ke modul 1 dulu. Di modul 1 ada 4 percobaan ya. Pertama itu percobaan tegangan jatuh arah maju atau forward bias. Oke, untuk komponennya kalian bisa ngambil di place. Nah, di sini komponen. Nah, di sini di grup ini kalian bisa cari, kalau untuk cari sumber kalian pilih search. Terus kalau untuk resistor, kapasitor, transformator, induktor itu kalian pilih di basic. Nih. Nah, berarti untuk sumbernya kita pakai DC interactive voltage. Jadi sumber DC, sumber tegangan DC yang bisa langsung kita ubah-ubah nilainya. Gitu. DC interactive voltage. Oke, kalau itu oke untuk masukin ke ininya, ke boardnya. Terus kita perlu dioda. Dioda tipenya 1N4002. Dioda ngambilnya di ini. Nih. Terus tipenya tinggal langsung diketik aja 1N4002. Soalnya beda tipe, beda juga spesifikasi diodanya. Terus kita pakai multimeter ya, yang kita atur ke ampere meter. Ngambilnya di bagian kanan ya, multimeter itu. Sini di paling atas. Di bagian kanan itu ada multimeter, terus di sini ada function generator, wattmeter, osiloskop, dan lain-lainnya. Nah, kalau udah, jangan lupa kita ngambil ground ya. Ground itu ada di source. Oke. Nah, kalau udah, kita langsung aja rangkai. Sebelumnya, Gabriel udah pernah pakai multisim belum? Belum, Kak. Oke. Oke, kita pakai ground karena kalau nggak pakai nggak bisa running ini rangkaiannya. Nah, untuk DC interactive voltage-nya kita atur nih sesuai dengan di modul. Maksimum value-nya 1 volt, minimumnya 0, terus increment-nya 10%. Cara ngaturnya klik 2 kali di DC interactive voltage-nya. Nah, di sini 1, terus 0, di sini 10%. 10% ini maksudnya kenaikan. Jadi kenaikan nanti dari 0 ke 1 itu 10%, berarti 0,1, 0,2 sampai 1 gitu. Terus di sini kita atur ke ampere meter. Ampere meter ini, terus sumbernya DC. Udah. Nah, kalau udah kayak gini, langsung tinggal running tombol yang ini, hijau ini, atau kalian bisa di simulate run, atau F5 langsung bisa juga. Oke.
Nah, untuk pengambilan datanya, kita lihat ya, tabel pengamatannya. Nih, untuk pengambilan datanya itu yang dilihat itu arusnya. Jadi kita ubah-ubah dulu nilai DC interactive voltage-nya dari 0,1 sampai 0,8. 0,1 kita ubah-ubah satu-satu. Nah, ini 0,1 nilai arusnya segini, 189,083 nanoampere. Nanoampere 10 pangkat min berapa? Nanoampere min 9 ya? Ya, 10 pangkat min 9. Terus lanjut ke 0,2, kita naikkan DC interactive voltage-nya. Nah, di 0,2 nilai arusnya 1,496 mikroampere. Dari nanoampere ke mikroampere itu naik ya, berarti nilai arusnya semakin besar gitu. Terus sampai 0,3 kita lihat juga nilainya 10,528 mikroampere. Lanjut ke 0,4 itu 0,5. Bilang ya kalau delay ya. Saya ntar bakal agak lambat kalau delay. Terus sampai ke 0,8. 0,8 nilainya segini, 147 miliampere. Nah, bisa kita analisis dari data yang kita dapat itu ketika kita naikkan VS-nya itu nilai arusnya juga semakin naik karena dari hukum Ohm itu nilai tegangan itu sebanding dengan nilai arus. Jadi jika tegangan dinaikkan maka arusnya akan ikut naik juga. Terus di sini kita pakai dioda sebagai dioda dioda penyearah gitu ya. Tegangan satu arah maju. Nah, jadi di sini dioda ini mengantarkan arus listrik dari tegangan ini seperti biasa gitu. Jadi kalau dia tegangan satu arah maju atau forward bias itu dioda mengalirkan arus. Tuh. Untuk percobaan pertama. Untuk percobaan satu ini saya ganti nilainya VS-nya itu dari 1 sampai 8 volt ya untuk di praktikum kalian. Dicatat ya. Jadi untuk kelompok 1 ini VS-nya itu dari 1 sampai 8 volt. Untuk tipe diodanya masih sama pakai yang 1N4002. Oke. Paham ya? Lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua, tegangan satu arah mundur. Oh ya, untuk penjelasan forward bias kenapa dioda bisa mengalirkan arus itu tadi di teori modul udah. Jadi karena ketika anodanya itu ketemu dengan negatif sumber dan katodanya ketemu dengan anodanya ketemu dengan positif sumber, katodanya ketemu dengan negatif sumber, maka akan terjadi forward bias. Gitu. Lanjut ke percobaan kedua, kita ganti arah diodanya. Oke, untuk pengaturan DC interactive voltage-nya masih sama. Nah, di sini kita balik arah diodanya. Jadi positif sumber itu ketemu dengan katoda, negatif sumber ketemu dengan anodanya. Maka akan terjadi positif dengan katoda itu katoda negatif ya. Jadi akan terjadi saling
tarik menarik sehingga pita terlarangnya itu bakal lebar gitu, sehingga dioda tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kita buktikan di percobaan. Oke, ini pengambilan datanya juga dari 0,1 sampai 0,8. Dari 0,1 arusnya di dioda itu 27,36 nanoampere. Lanjut ke 0,2 volt itu arusnya 31,317 nanoampere. 0,3 31,897 nanoampere. 0,4 masih nanoampere ya, 0,5 juga, 0,6 juga, 0,7 juga, 0,8 juga. Jadi ini nanoampere itu sangat kecil ya, 10⁻⁹ ampere gitu. Nah, kalau di multimeter di lab itu bakal terukurnya 0 gitu. Jadi karena ketelitian dari multimeter yang dipakai di lab itu enggak seteliti di multisim. Nah, jadi di multisim ini terbaca gitu arusnya masih ada sekitar 30-an nanoampere. Nah, ini yang kita sebut sebagai arus bocor. Jadi ketika dioda kita pasang satu arah mundur dan masih ada arus yang mengalir di rangkaiannya, itu yang kita sebut sebagai arus bocor. Kenapa tadi? Karena ada penambahan atau doping pada diodanya. Jadi dioda itu enggak 100% semikonduktor. Oke. Untuk percobaan kedua itu diubah juga ya VS-nya dari 1 volt sampai 8 volt untuk laporan kalian. Oke, untuk sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Percobaan 1 dan 2. Paham ya berarti? Gabriel paham nggak? Paham, Kak. Oke. Kalau gitu lanjut ke percobaan ketiga, karakteristik tegangan arus dioda Zener. Nah, di sini kita pakai dioda Zener berarti ya. Coba saya mau tanya, dioda Zener itu apa, Gabriel? Apa bedanya dengan dioda biasa? Gabriel atau Panjul? Ya, oh ya, silakan. Apa itu bedanya dioda Zener sama dioda biasa? Dioda Zener itu bisa reverse dia. Oke, benar ya. Jadi dioda Zener bisa menghantarkan arus ketika reverse bias. Tapi dioda Zener ini ada namanya V-cut-in. Jadi dia akan bekerja secara maksimal ketika dia telah melewati V-cut-in-nya itu. 742A. Sama pakai resistor 100 ohm. Untuk ini ya, untuk asistennya minggu ke depan juga sama saya. Jadi nggak ganti asisten gitu. Ini DC interactive voltage, terus di sini kita pakai ampere meter. Oh, di sini kita pakai voltmeter.
terus untuk DC interactive voltage-nya kita atur dulu. Maksimumnya 20, minimumnya 0, incrementnya 10. Terus di sini kita atur ampere meter, DC, di sini voltmeter. Nah, udah, terus kita lihat dulu. Nah, di sini kita ngambil data V-zener-nya sama arus yang ada di rangkaiannya. Dengan V sumbernya kita atur dari 2 sampai 16 volt. Oke, kalau udah benar rangkaiannya, langsung aja ya. Kita running. Oke, kita ngambil. Nih, ketika V sumber 2 volt, V zener-nya itu 2 volt, terus arusnya itu 2,021. Terus lanjut ke 4. V zener-nya 4. Terus untuk arusnya 3,952 nanoampere. Lanjut lagi ke 6. Ini didapat arusnya naik 5,862 mikro. Nano ini ya, di sini nano. Di modulnya salah. Nanoampere. Terus untuk V zener-nya 6. Jadi ini dioda zener-nya belum bekerja ya. Ini kan kita pasang reverse ya, pasang terbalik, belum bekerja. Jadi tegangan di sini tuh bakal sama dengan tegangan sumbernya yang terukur. Lalu lanjut lagi ke 8 ya. Nah, untuk arusnya 7,994 nanoampere naik ya. Terus untuk tegangan zener-nya 8, masih sama kayak sumber. Lanjut lagi. Nah, ketika 10 volt di sumbernya 10 volt, V zener 10 volt juga. Terus ampere meternya, nilai arusnya naik jadi 9 nanoampere. Lanjut ke 12. Nah, di 12 ini tegangan zenernya 11,918, mendekati 12 ya. Terus untuk arusnya itu jadi 822,774 mikroampere. Naiknya ini ya, secara cepat gitu, naiknya signifikan dari 9 mikroampere ke 802,24 mikroampere. Terus lanjut ke 14 volt. Kursor saya 14. Nih, di 14 volt tegangan zenernya itu 12 volt, tetap 12 volt ya. Karena tegangan maksimumnya di V zener itu 12 volt gitu. V cut-in-nya, tegangan batasnya gitu. Kan dioda zener tadi fungsinya sebagai penstabil tegangan. Tuh, jadinya dia menstabilkan tegangan di 12 volt kalau dioda zener yang tipe kita pakai ini. Nah, untuk arusnya naik lagi jadi 19 miliampere. Dari mikroampere ke miliampere naik 1000-an ya. Lanjut ke 16 dulu ya. Di 16 volt sumbernya, terus V zener-nya masih di sekitar 12 volt. Karena tadi dioda zener itu udah bekerja sebagai penstabil tegangan. Terus untuk arusnya naik lagi jadi 39,8 miliampere gitu. Nah, itu untuk karakteristik
tegangan arus dioda Zener, berarti untuk analisanya mungkin kalian bisa jelasin. Ini 2 ya, salah ketik. Nah, kalian bisa jelasin ketika dari 2 volt sampai 10 volt itu dioda Zener bekerja seperti dioda biasa gitu. Dia belum mencapai V cut in-nya, sehingga tegangan sumber sama dengan tegangan Zenernya. Terus arusnya naik, tapi tidak secara signifikan gitu. Arusnya tetap naik, tapi tidak secara signifikan. Nah, ketika diberi tegangan dari 10 volt ke 12 volt, itu dioda Zener udah mulai bekerja, udah mencapai V cut in-nya, dan arusnya naik secara cepat gitu. Nah, sampai ke kalian jelasin juga di 16 volt itu tegangan Zener kenapa 12 volt? Karena tadi dioda Zener udah bekerja sebagai penstabil tegangan. Itu untuk nilai arusnya tetap naik. Kalian jelasin aja datanya gitu, dianalisa. Oke, untuk percobaan ketiga sampai sini. Udah paham? Paham ya? Gabriel paham nggak? Iya, Kak. Paham kan? Oke, lanjut. Kak, itu 2 tegangan itu ya, Kak? XMM1 sama XMM2. Yang mana? Yang mana? Yang kotak itu tegangan itu, Kak? Oh, yang ini kita atur ke ampere meter tadi ya, ke arus. Nah, yang ini kita atur baru ke voltmeter, mengukur tegangan. Tegangan Zener tadi yang diukur. Yang ini mengukur arus di rangkaian. Tadi mengaktifkan Zener-nya gimana, Kak? Zenernya itu nyarinya ya. Kalau ngaktifkan nggak ada sih. Dia otomatis gitu, ada V cut in-nya sendiri. Kalau dia ada Zener yang kita pakai ini tadi, V cut in-nya berarti 12. Ngambilnya udah tahu di mana? Di flash komponen. Ngambilnya itu flash komponen ya, terus dioda. Kayak di grupnya itu cari diodes. Nah, tinggal pilih yang Zener, langsung ketik aja ininya, apa? Tipe diodanya. Kita pakai yang 1N4742A. Oh ya, untuk percobaan ketiga diganti juga ya untuk sumbernya. Sumbernya diganti dari ditambah aja deh dari 2 sampai 20 ya ini. Berarti kalian tambah tabelnya. 16, 18, 20. Tambah 2 tabel lagi. Oke. Oke. Dicatat ya. Itu tadi untuk data-data di laporan kalian. Oke, terus di sini kita pakai variabel resistor. Resistor yang bisa langsung diubah-ubah nilainya. Oh ya, untuk record boleh, ini udah di-record ya? Atau belum? Udah, oke. Jadi bisa nonton lagi. Variabel resistor ngambilnya di basic, terus di sini ada variabel resistor. Nah, kita pakai yang 2 kilo ohm. Oh iya, ini untuk sumbernya kita ganti, kita pakai sumber DC power biasa.
switch DC power. Oke, langsung dirangkai aja. Sini kita pakai 2 ampere meter ya. Judulnya pembebanan pada dioda Zener. Jadi dioda Zener ini bisa jadi beban gitu. Bisa jadi hambatan atau beban load. Nah, kalau udah ini kita atur 5. Udah, yang ini kita atur ampere. Udah, ini juga ampere meter. Oh iya, untuk variabel resistor diatur dulu increment-nya, resistansinya 2K, increment-nya 20%. Kita amatin itu, ini I1, terus yang ini I2. Langsung aja kita running. Variabel resistornya kita ubah-ubah nih dari dari 0 sampai 100%. Kalau 0% berarti variabel resistornya itu 0 ohm gitu. Jadi nggak ada hambatan. Nah, ketika nggak ada hambatan, kita lihat, kita amatin I1 itu 49,99 mA. Terus I2-nya sama. I2-nya juga. Karena tegangan arus yang di sini sama dengan arus yang mengalir di sini. Sama aja gitu. Karena ibaratkan nggak ada variabel resistor kalau 0% itu. Lanjut ke 20%. Nah, 20% itu kalian hitung aja berapa ohm ya. 20% dari 2 kilo ohm itu berapa gitu. Bisa kalian hitung sendiri. Nah, ketika 20% itu I1-nya 10 mA, I2-nya juga 10 mA. Masih kenapa nilainya masih sama? Karena itu tadi, dioda Zenernya itu sebagai hambatan. Jadi arus yang mengalir dari positif sumber ke R1 kan, untuk arah arusnya kayak gini. Dari R1 dia ke ampere meter. Nah, di percabangan ini, titik percabangan, dia mengalir ke variabel resistor. Dia lebih memilih mengalir ke variabel resistor. Karena apa? Karena hambatan di variabel resistor itu lebih kecil dari hambatan di dioda Zener. Jadi dioda Zener sini bekerja sebagai beban atau hambatan gitu. Nah, sedang hambatannya itu lebih besar dari hambatan variabel, sehingga arus itu mempunyai ciri-ciri mengalir ke hambatan yang lebih kecil. Gitu, sifat arus itu mengalir ke hambatan yang lebih kecil. Jadi dia lebih memilih mengalir ke variabel resistor. Sehingga rangkaiannya itu seperti rangkaian seri. Anggap aja ini dioda Zener ini nggak ada gitu. Karena hambatannya itu yang sangat tinggi, jadi arus itu lebih mengalir ke variabel resistor. Dan rangkaiannya itu seperti rangkaian seri jadinya. Kalau rangkaian seri kan arusnya sama. Mau dia diukur di sini, diukur di sini, diukur di sini, itu sama arusnya. Lanjut lagi ke 40%. Nah, masih sama.
60% masih sama nilai arusnya. 80% masih sama juga, sampai 100% masih sama. Berarti ketika 100% berarti nilai variabel resistance itu 2 kilo ohm ya. Nah, dia masih sama nih nilai arusnya. Arus di sini sama arus di sini masih sama. Berarti dioda Zener ini hambatannya itu lebih besar dari 2 kilo ohm. Gitu. Jadi rangkaiannya itu seperti rangkaian seri. Karena dioda Zener-nya itu bekerja sebagai beban, sebagai hambatan. Arus lebih cenderung mengalir ke variabel resistor, ke hambatan yang lebih kecil. Oke. Paham nggak untuk percobaan keempat? Gabriel, paham nggak? Paham, Kak. Oke. Kalau gitu lanjut ke percobaan modul 2 dulu ya, percobaan baru kita bahas tugas akhir. Modul 2 itu judulnya dioda penyearah ya. Tujuannya memahami fungsi aplikasi dari dioda sebagai penyearah, terus mampu menganalisa rangkaian dioda penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Kalau setengah gelombang kita pakai 1 dioda, sehingga penguatannya itu, penyearannya itu kecil gitu. Nih, kayak gini masih jarang banget ya, karena cuma 1 siklus. Terus kalau gelombang penuh, dioda, nah gelombangnya jadi lebih rapat. Itu perbedaannya sih. Untuk gelombang penuh, setengah gelombang dulu ya. Setengah gelombang, kita pakai di sini sumber AC yang bisa itu namanya apa ya, AC lupa. Nyambung dia. AC power biasa. AC power, terus di sini pakai dioda. Diodanya jenisnya sama kayak sebelumnya, 1N4002. Di sini kita pakai dioda apa? NPN atau PNP? NPN ya. Kita pakai NPN, terus di sini pakai resistor 1 kilo ohm. Banyak banget kayak kabelnya. Kilo ohm. Nah, ini kita atur 2 VRMS untuk AC powernya tadi. Oh, di sini kok udah multimeter. Oke. Udah. Untuk datanya kita ambil itu VDC dan IDC. Oh, ini VRMS-nya dari 2, 4. Ada 2 kali ngambil percobaan berarti ya. Ketika 2 VRMS dan ketika 4 nanti. Saran kita amati VDC. Ini ampere. Kok muncul sih dia? Harus dirangkai ulang ya.
Ntar ya. Oke. Ini voltmeter, ini ampermeter. Astaga, di ujung banget. Kecilin. Kasih kecilin. Nah, kita amatin nilai VDC. VDC itu yang sini. Kalau untuk voltmeter itu selalu dirangkai secara paralel ya. Terus kalau ampermeter dirangkai secara seri dengan ininya, dengan hambatannya. Oke, langsung aja di running. Nah, VDC ketika 2 VRMS, VDC-nya 644 mV, terus IDC-nya 643 mikroampere. Nah, kalau udah dimasukin aja dulu ke tabel. Lanjut ke 4 VRMS. Nah, 4 VRMS itu VDC-nya 1,51 volt, terus IDC-nya 1,5 mA. Kalau udah, dicatat aja. Udah. Dicatat aja di tabelnya. Nah, di sini kita pakai osiloskop, mau lihat gambar gelombangnya gitu. Gambar penyiaran gelombangnya. Channel A kita sambungin ke sumber. Channel A sebagai sumber. Kalau sumbernya AC berarti gelombangnya bolak-balik kan ya, si bolak-balik. Terus untuk channel B kita sambungin ke bebannya, ke outputnya. Outputnya itu R1. Kita ubah biar nggak pusing, kita ubah warnanya aja. Nah, running. Wadidaw. Nah, kayak gini. Gede banget ya. Ya udah, biar kalian jelas juga. Ya, tapi nggak kelihatan. Kita kecilin aja. Kita gedein ininya, skalanya, jadi lebih kelihatan rapi. Nah, channel A yang warna merah itu sebagai sumber, sebagai masukannya, inputnya. Nah, inputnya itu sumber AC. Sumber AC sinyalnya kayak gini kan, bolak-balik gitu. Terus outputnya itu yang warna biru, channel B, yang udah disearahkan oleh diodanya. Nah, diodanya udah bekerja menyearahkan. Jadi di osiloskop kelihatan cuma setengah gelombang. Gelombang negatifnya diblokir oleh dioda. Nah, jadi udah kayak gini, udah searah gitu. Gelombangnya udah searah. Gitu. Untuk
osiloskopnya ini di screenshot ya, dimasukin di laporan, terus dimasukin di analisa. Ya jangan maksudnya dianalisa dimasukin juga kata-katanya ya, kayak penjelasan dari osiloskopnya ini. Tapi jangan masukin gambarnya. Gambarnya dimasukin di lembar yang lain gitu, di laporan. Oke, itu untuk percobaan pertama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang lanjut ke percobaan kedua. Kedua ini cuma ini ya, cuma disimulasikan 2 percobaan aja. Nanti untuk yang gelombang penuh pakai jembatan itu kalian simulasikan sendiri, tapi tetap harus diambil datanya gitu. Kalian ambil data sendiri. Gitu. Kalau di asistensi cuma sampai di gelombang penuh yang di itunya. Lanjut ke gelombang penuh. Nah, di gelombang penuh ini kita pakai yang namanya trafo CT, center tap, yang fungsinya untuk penurun dan pembagi tegangan. Oke. Nah, untuk mencari trafo CT itu kalian bisa cari di basic ya, di basic, terus transformer. Nah, transformer, kalian scroll ke bawah, pilih yang tab T model. Pilih yang tab T model ya. Jadi trafo CT itu center tab. Ini yang tab model. Dah, terus kita pakai sumbernya masih sama. Pakai 2 dioda. Kita pakai 2 dioda. Jadi ada 2 siklus nanti. Terus di sini voltmeter, di sini ampermeter. Ini untuk mengukur VDC, ini mengukur IDC, harus yang udah searah gitu, IDC. Nah, kalian harus perhatikan pemasangan multimeter ya. Kan biasanya multimeter yang kalau langsung kita ambil dari atas, terus kita taruh di sini. Nah, itu positifnya di kiri, negatifnya di kanan. Nah, untuk pemasangan di modul 2 ini, dibalik ya, positifnya di kiri, negatifnya di kiri, positifnya di kanan. Jangan sampai salah pemasangan multimeter. Diperhatikan lagi itunya, gambar modulnya. Oke, kalau udah, oh ya di sini kita pakai groundnya taruh di tengah sini. Seperti yang jelaskan Bang Ma'ruf tadi, di sini dia mengalirkan arus, mengalirkan fasa, di sini fasa, baru di sini ground. Oke, kalau udah dicek lagi 1 kilo. Jauh banget sih. Nih. Ini ampere. Oh. Nih. Oke, kalau udah langsung aja kita running untuk ngambil data untuk taruh di laporan. Nah, datanya 2 VRMS dan 4 VRMS. Ketika 2 VRMS, ini kan kita 2 VRMS. Arusnya IDC-nya 500, di situ 500. Di sini kita stop dulu. Di sini 300 ya, 355,291. Terus VDC-nya sama gitu juga. 4 VRMS juga kayak gitu ya pengambilannya. Tinggal ganti ini jadi 4. Nah. Oke. Gitu. Nilainya bakal sama, VDC sama IDC. Lanjut ke untuk ngelihat gambar gelombangnya. Kita pakai osiloskop. Channel A kita sambungin ke
sambungin ke sumber ya. Sumber AC. Terus channel B kita sambungin ke apa namanya? Beban ya. Beban. Oh, kayaknya harus di dalam ini ya. Meternya. Oh. Positifnya yang di sebelah kanan. Negatifnya yang di sebelah kiri. Dah. Kalau udah, oh my goodness. Kita running. Ini kalau masih gerak-gerak, kita singlein. Ya tapi kok nggak kebaca ya warna birunya ya. Kenapa birunya nggak kebaca? Oh, kebalik. Ini yang seharusnya kita warnain biru. Susah banget kursor ini. Dah, running lagi. Nah, nih kelihatan kan? Kalau mau ganti background ininya, osiloskopnya di reverse aja. Nih backgroundnya putih. Oke, untuk channel B, skalanya kita mainin ya, biar kelihatan. Itu kecil banget gelombangnya, jadi nggak kelihatan. Kita main skalanya. Oh, kita kecilin. Oke, agak ini ya, banyak cacatnya ya gelombangnya, nggak apa, nggak rapi gitu. Oke, nah tapi di sini kelihatan channel A yang warna merah itu sumbernya, inputnya, terus channel B outputnya. Kelihatan lebih rapat outputnya dari yang setengah gelombang tadi, ya kan, lebih rapat. Dan ketika siklus negatif dari input itu siklus positifnya muncul. Ini karena dari dioda 2 bekerja tadi. Kalau di setengah gelombang kan cuma pakai satu dioda. Jadi tadi dia kayak gini gelombangnya tuh. Nah, yang negatif ini nggak ada kan. Jadi langsung ke sini gitu. Karena negatifnya di dioda 1 diblokir. Nah, ini kenapa dia muncul? Ini karena positif dari dioda 2. Dioda 2-nya bekerja. Nih, jadi lebih rapat gitu gelombang penyaarahannya. Pakai 2 dioda. Lebih bagus dan lebih banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Rectifier gelombang penuh ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk percobaan gelombang penuh? Gimana? Gabriel, Pancul, paham? Itu tadi nukar positif negatifnya kayak mana ya, Kak? Oh iya, nukar positif negatifnya kalian klik kanan di multimeternya. Dah. Terus kalian pilih flip horizontal. Nih, dia ketukar. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, untuk rectifier jembatan itu kalian tetap harus masukin di laporan datanya, terus tapi kalian ambil sendiri gitu. Kalian ngerangkai sendiri. Untuk dioda bridge kalian bisa ngambil di ini ya. Di grup ini cari yang dioda, terus di sini ada FWB. Nih. Tinggal sesuaiin tipenya yang ada di ini, di modul. Tuh.
nya disesuaiin, terus kita pakai 3N255, rangkaiannya juga tinggal sesuaiin. Gitu. Nah, untuk di laporan kalian, di data pengamatannya, saya minta tambahin satu tabel lagi yang 6 VRMS. Sumbernya 6 VRMS. Semuanya ya, rectifier setengah gelombang, gelombang penuh, sama rectifier jembatan. Tambahin satu kolom lagi yang sumbernya 6 VRMS. Oke. Begitu lanjut ke tugas akhir ya, kalau nggak ada yang bertanyain seputar multisimnya. Oke, kalau gitu lanjut aja tugas akhir. Tugas akhir modul 1, nomor 1 berdasarkan percobaan 7.1 yang telah dilakukan buat kurva karakteristik dioda yang Anda amati. Kurva forward bias ya. Kalian buat di Excel. Di Excel bisa. Atau di Word juga bisa, tapi biasanya nggak rapi, terus datanya susah masukin. Makanya enakan di Excel buatnya. Terus untuk sumbu X-nya itu tegangan, sumbu Y-nya itu arus. Kalian masukin tegangan tadi dari 0,1 sampai 0,8 ya tadi. Atau 10 ya, saya bilang. Saya ganti nggak ya? Tadi di modul 1, percobaan 1, saya ganti nggak ya? Ini nggak ada, yang pembuatan dioda Zener nggak ada, saya ganti. Yang ini ditambahin ya, sampai 20 volt. Terus yang ini ditambahin juga ya, sampai 1 volt. Dari 0,8, 0,9, 1. Jadi tambahin 2 kolom. Yang arah sama arah ya. Tadi kakak bilang diganti jadi 1 sampai 8 aja, bukan 0,1 sampai 0,0. Oh iya. Oh iya, udah. Ya kayak gitu ya. Yang betul gitu. Yang itu aja deh, 1 sampai 8 berarti. Biar lebih mudah. 1 sampai 8 volt berarti. Terus I-nya dari yang kalian dapat, kalian masukin. Oh ya, untuk buat kurva itu satuannya harus sama. Kalau volt itu misalnya satuannya milivolt, ya milivolt semua, atau volt semua. Harus juga kayak gitu. Oke, lanjut ya ke nomor 2, berdasarkan percobaan 7.2 yang telah dilakukan, adalah kurva karakteristik dioda yang Anda amati. Sama reverse bias, kurvanya sama kayak yang sebelumnya. Lanjut, nomor 3, buatlah kurva karakteristik tegangan arus dioda Zener percobaan 7.3. Sama, tapi datanya diambil dari percobaan yang ketiga. Lanjut, nomor 4, berapakah tegangan ambang V-cut-in dari dioda yang Anda amati? Ya, berapa V-cut-in-nya? Tahu lah kalian ya. Pokoknya V-cut-in itu ketika arus naik secara cepat. Gitu. Lanjut ke nomor 5, mengapa arus tidak mengalir pada waktu dioda mendapatkan tegangan terbalik? Jelaskan dan gambar depression layer. Yang dijelasin Bang Ma'ruf tadi di room general, itu gambar depression layernya ada. Terus kalian cantumin aja di laporan kalian gambarnya, terus kalian jelasin karena ini ketika tegangan sumber positif bertemu dengan kaki katoda dan tegangan sumber negatif ketemu dengan kaki anoda, depresi melebar sehingga arus tidak dapat mengalir. Gitu. Lanjut ke nomor 6, pada percobaan 7.4 mengapa nilai arus I1 sama dengan nilai arus I2? Tadi karena pada dioda Zener belum melampaui breakdown voltage.
atau tegangan tembusnya 12 volt sehingga dioda zener belum bekerja, maka hambatannya itu tak hingga, sedangkan arus cenderung mengalir kepada hambatan yang kecil sehingga ditambahin aja sehingga rangkaian seri. Nah, itu untuk nomor 6. Ada yang mau ditanyakan tugas akhir modul 1? Oke, nggak ada. Lanjut ke modul 2. Pada percobaan pertama, gambarkan bentuk gelombang keluaran dari percobaan tersebut. Yang screenshot gelombang yang pertama tadi kalian masukin satu aja ya screenshotnya. Kalian masukin. Terus percobaan yang nomor 2, pada percobaan yang pertama itu hitung besar tegangan DC pada percobaan tersebut. Hitung VDC-nya. Nah, untuk menghitung VDC yaitu rumusnya VP dikurang 0,7 per Pi. Karena dioda zener kita pakai itu berbahan silikon. V cut in dari silikon itu 0,7. Terus VP-nya didapat dari VRMS akar 2. Berarti VRMS-nya ada 3 berarti ya. 2, 4, 6. Berarti ada berapa hasilnya? Ada 6 perhitungan berarti. Ada 6 perhitungan ya. Ini kan ada 1 VRMS, ada 2 perhitungan. Kalian ada 3 VRMS, 2, 4, sama 6. Berarti ada 6 perhitungan nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Pada percobaan yang kedua, gambarkan bentuk gelombang keluaran. Screenshot gelombang pada rectifier gelombang penuh tadi. Satu aja. Terus nomor 4, hitunglah besarnya tegangan DC pada percobaan. Hitung tegangan DC-nya dari rumus ini. PDC 2 VP kurang 0,7 per Pi. Berarti ini ada 6 perhitungan juga. Lanjut ke nomor 5. Pada percobaan ketiga yaitu rectifier jembatan, gambarkan bentuk gelombang keluaran. Kalian screenshot gelombang keluaran, screenshot osiloskop kalian tadi itu pada yang make rectifier jembatan, yang make dioda jembatan. Satu juga, cukup satu ya screenshotannya. Terus hitunglah besarnya tegangan DC pada percobaan, sama, tapi rumusnya 2 VP dikurang 1,4 per Pi. Karena di dioda jembatan itu satu siklusnya melewati 2 dioda, sehingga ini 0,7 dikali 2, jadi 1,4 gitu. Satu siklus itu melewati 2 dioda ya, berarti penjelasannya kayak gini. Positifnya misalnya siklus pertama dari positif, terus masuk ke dioda 1, terus ke hambatan. Nah, di percabangan ini dia akan ke ini dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Dioda 3, dia akan ke dioda 3, baru kembali ke negatif. Kenapa dia nggak ke dioda 4? Ini dioda 4 ya. Dioda 4 karena dioda 4 cenderung reverse bias. Dia nggak bakal kembali ke positif gitu. Dia bakal mencari forward bias, kembali ke negatif. Itu untuk penjelasannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Modul 1 dan modul 2. Nggak ada? Gabriel paham nggak?
paham, Pak. Paham ya? Oke, mantap. Kalau gitu untuk laporannya itu H+3. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis terakhir jam 12 malam. Itu kalian kumpulin laporan. Dan untuk presentasinya juga H+3. Jadi presentasinya juga di hari Kamis. Nah, untuk presentasi itu kalian bisanya malam atau gimana? Atau ada waktu lain yang kalian bisa di hari Kamis? Disepakatin aja. Saya hari Kamis itu malam ada kelas, nggak bisa. Jam 7 itu ada kelas, jadi kalau mau sore pada bisa hari Kamis. Presentasi berapa lama ya, Kak? Presentasi paling lama 1 jam. Gimana? Sore bisa nggak? Sore jam 4 lah ya, jam 4. Atau ada kelas? Ada yang ada kelas? Gimana? Gabriel bisa nggak? Hari Kamis jam 4. Salah ya, Gus Rial ya namanya. Maaf ya. Sorry. Ya, Gus Rial bisa nggak jam 4 hari Kamis? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Terus Rivaldi, Anzika, jam 4 hari Kamis. Rivaldi, Anzika bisa nggak jam 4 hari Kamis? Ya udah, bisa berarti ya. Berarti jam 4 hari Kamis. Nah, untuk pengumpulan laporan berarti sebelum presentasi udah harus dikumpul ya laporannya. Oke. Nah, ini untuk gambar rangkaian, foto rangkaian offline, kalau offline, untuk modul 1 dan modul 2. Itu. Di sini nggak kelihatan ya osiloskopnya. Nah, jadi di sini yang di percobaan pakai dioda. Terus ya kalau ngelihatnya kayak gini. Ini resistor. Ya pokoknya kalau kalian praktikum secara offline, ya kalian ngerangkai kayak gini. Tapi rangkaiannya tuh sama aja sih, kayak di gambar yang modul itu. Cuma ya pakai komponen langsung gitu. Nah, ini namanya function generator. Kalau di multisim tadi kita pakainya DC interactive voltage yang kita bisa ubah-ubah gitu kan nilainya. Nah, kalau di lab itu pakai function generator. Kita ubah-ubahnya di sini. Tuh, yang kabel warna merah itu yang positif, yang hitam itu negatif. Nah, kalau untuk multimeter, ini pakai multimeter digital ya. Duh, pecah lagi gambarnya ya. Nah, pokoknya kalau untuk mengukur arus, itu negatifnya di COM, yang warna hitam negatifnya di COM, positifnya itu di arus gitu. Nah, untuk tegangan ini, untuk mengukur tegangan, negatifnya di COM juga, negatifnya itu selalu di COM, di ground gitu. Positifnya di untuk mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan itu yang sebelah kanan itu. Nah, kayak gini lah, kurang lebih. Udah, ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Nggak
nggak ada ya. Kalau gitu, kalau nggak ada, saya cukupkan praktikum kita hari ini. Udah ya, nggak ada lagi. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa laporannya, karena laporan presentasinya besar, gede banget, 35%. Tugas rumah 10%, terus presentasi 25%, tes kemampuan 15%, dan keaktifan 15%. Oke. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave. Boleh meninggalkan ruangannya. Sudah selesai praktikum kita.